Selamat datang di Banjarmasin Post News Video. Berjumpa lagi di konten yang akan mengulas peristiwa kriminal di seluruh Indonesia. Masih bersama saya Bapak Roka, inilah Crime Story. Apa kabar Sobat Bipos, dimanapun Anda berada, semoga baik-baik saja. Tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari bahaya COVID-19. Seperti biasa sudah ada 3 berita yang dipilih untuk hari ini. Mulai dari berita tentang pemuda yang bunuh gara-gara pemuda yang bunuh. Mulai dari berita tentang pemuda yang tega membunuh teman kencannya sampai ke berita seorang istri yang membunuh selingkuhan suaminya. Inilah 3 berita pilihan pada hari ini. Karena tidak diberi harga saat open BO, seorang pemuda tega bunuh teman kencannya. Dikira ada promo kemerdekaan kali, jadi minta diskon. Peristiwa tersebut bermula saat si pelaku berkenalan dengan korban lewat aplikasi micet. Ayo, siapa yang punya pincet? Invite saya ya. Setelah melewati percakapan lewat aplikasi tersebut, terjadilah transaksi dengan korban. Dan si pelaku pun memboking korban dengan harga yang sudah disepakati, yaitu Rp300.000. Setelah bertemu di tempat yang sudah dijanjikan, mereka pun mantap-mantap. Setelah selesai, pelaku pun nawar yang tadi harganya Rp300.000 jadi Rp150.000. Gila, 50%. Nawar sadis banget, gak ngotak. Korban pun tidak terima dengan harga seperti itu. Ya iyalah. Stop it. Get some help. Korban pun tidak terima dengan tawaran harga yang disodorkan pelaku. Pelaku marah lalu membunuh korban hingga tewas di tempat. Melihat korban tewas, pelaku pun langsung kabur membawa barang-barang korban, salah satunya yaitu 2 unit handphone dan 1 unit motor. Akhirnya pelaku pun tertangkap di kediamannya sendiri di Desa Adirejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur pada Sabtu malam. Pelaku pun dijerat dengan pasal pencurian dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kita lihat berikut dahulu. Dikutip dari tribunlampung.co.id, RS ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pencurian dan kekerasan yang menyebabkan korbannya warga Lampung Selatan tewas. Pencurian yang disertai pembunuhan dilakukan tersangka pada Jumat 13 Agustus 2021 siang di kontrakan korban di Jalan Lintas Sumatera, Desa Kedaton, Kalianda, Lampung Selatan. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, mengungkapkan aksi pencurian yang dilakukan tersangka berawal dari perkenalan dengan korban melalui aplikasi media sosial micet. Melalui percakapan tersebut, pelaku memesan atau booking korban dengan harga yang disepakati Rp300.000. Setelah bertemu, pelaku dan korban melakukan hubungan badan. Kemudian pelaku menawar jasa dari yang sudah disepakati, yakni Rp300.000 menjadi Rp150.000. Tidak terima dengan tawaran tersebut, akhirnya korban dan pelaku terlibat cekcok mulut. Saat itulah pelaku melakukan pembunuhan dengan cara menusuk korban di bagian leher dengan pisau yang sudah disiapkan. Setelah korban meninggal dunia, pelaku langsung mengambil barang-barang milik korban berupa 2 unit handphone, 1 unit sepeda motor warna hitam. Pelaku langsung melarikan diri dari rumah kontrakan korban. Tersangka ditangkap di kediamannya di Desa Adirejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur pada Sabtu 14 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatannya, tersangka RS dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan subsidiar, pasal 338 tentang pembunuhan. Di Sumatera Selatan ada berita tentang juru parkir yang tewas dikeroyok oleh 2 orang.
Kedua orang tersebut mengaku kesal dan terganggu lantaran si korban yang merupakan juru parkir itu kerap mengamuk saat mabuk minuman keras. Korban pun dikeroyok dan tewas dengan 5 luka tusukan. Melihat korban sudah terkapar, kedua pelaku tersebut pun langsung kabur. Namun beberapa jam setelah kejadian, polisi berhasil menangkap kedua pelaku itu setelah mendapat laporan dari warga sekitar. Kedua pelaku kini dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Berikut kita lihat laporan lengkapnya. Dua pelaku ini terpaksa mendekam di sel tahanan setelah membunuh seorang juru parkir. Keduanya kesal lantaran korban kerap mengamuk saat mabuk minuman keras. Merasa terganggu dengan ulah korban, kedua pelaku kemudian mengeroyok korban dan meninggalkan 5 luka tusukan. Melihat korban terkapar, kedua pelaku kemudian melarikan diri dari lokasi kejadian. Polisi dari Satuan Unit Pidana Umum yang mendapat laporan dari warga langsung meringkus kedua pelaku beberapa jam dari peristiwa pasca terjadi ini. Pelaku terancam pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Mereka kesel, katanya setiap hari kalau mabuk korban nih marah-marah, ganggu-ganggu, kita diamin, marah-marah, ganggu-ganggu, suka intimidasi mereka juga korban ke terlapor ini kan tersangka nih ya suka ganggu juga, tapi didiamin. Nah, tadi malam mungkin kesal, puncaknya langsung di. Korban ini preman kampung atau gimana, Pak? Kalau korban kerja bilang preman kampung mungkin tidak ya. Yang korban memang pekerjaannya jaga parkir di daerah Masjid Agung. Berita terakhir masih di Sumatera Selatan, tepatnya di Muara Enim. Seorang istri sah nekat menghabisi nyawa selingkuhan suaminya sendiri. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di kawasan Kebun Karet, Desa Tapus. Korban dibunuh oleh tetangganya sendiri yang tak lain merupakan istri sah dari seorang suami yang diselingkuhinya. Kronologi terjadi pada setengah 10 pagi. Pelaku mendatangi korban di Kebun Karet untuk bermaksud menanyakan hubungan korban dengan suaminya dan meminta agar si korban tidak mengganggu suaminya lagi. Bukannya malu, si korban malah menjawab bahwa itu adalah urusannya. Mendengar jawaban korban seperti itu, pelaku pun langsung emosi hingga mengambil golok yang sudah ada di pinggangnya, lalu mengayunkannya ke tubuh korban hingga mampus. Pelaku pun kini sudah diamankan oleh pihak kepolisian dengan barang bukti yaitu golok sepanjang 30 cm. Kita lihat video lengkap. Perempuan berinisial A 35 tahun yang diduga perebut lelaki orang ditemukan tewas bersimbah darah di kawasan Kebun Karet, Desa Tapus. Korban dibunuh tetangganya sendiri berinisial Y, 35 tahun yang tak lain istri sah dari suami yang diselingkuhi korban. Kasus ini dipicu perselingkuhan antara korban dan suami pelaku. Kronologi pembunuhan terjadi sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Mulanya, Y menemui korban di Kebun Karet milik tetangganya. Saat itu, Y menanyakan perihal hubungan A dengan suaminya. Y meminta A untuk tidak lagi mengganggu rumah tangganya. Permintaan itu dijawab A dengan menantang Y. A mengatakan itu adalah urusannya. Mendengar jawaban itu, Y langsung emosi sehingga terjadi perkelahian. Saat perkelahian itu, Y langsung mencabut pisau yang diselipkan di pinggangnya. Pisau itu ditikamnya hingga mengenai bahu kiri A. Korban terjatuh, kemudian pelaku kembali menusuknya di bagian perut, pinggang, dan lengan A. Setelah itu, Y meninggalkan korban yang bersimbah darah. Y menuju Polsek Lembak untuk menyerahkan diri. Sementara Kapolres Muara Enim AKBP Dani Sianipar melalui Kapolsek Lembak, AKP Sigit Widodo didampingi Kanit Reskrim Ibda Heri Devriansyah membenarkan adanya kejadian tersebut. Pihaknya telah mengamankan tersangka berikut barang buktinya, satu golok sepanjang 30 cm.
Terima kasih banyak kepada semua penonton yang mau menonton video ini. Ya Allah, saya terharu karena video tidak sepenting ini mau Anda tonton. Tapi jangan lupa follow sosial media kami di Facebook, di Post Online, dan Instagram @banjarmasinpost. Juga jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video yang menarik dari video ini. Seperti biasa, saya Pak Barokah pamit mundur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap di Crime Story.